Guys, sorry banget kita nggak bisa berbuat banyak ya. Ini kualifikasi di Misano lagi dalam posisi wet ya, wet condition. Dan gue udah sampai coba ulang 3 kali, hasilnya sama aja. Kita nggak bisa ngangkat lap time sedikit pun dan mentok di posisi paling akhir di sesi Q1 ini guys. Gara-gara cuaca yang sangat basah, kita nggak bisa ngangkat lap time yang cukup bisa untuk tembus di sesi kualifikasi kedua. Alhasil kita akan start dari urutan paling akhir. Dan buat semuanya selamat datang di MotoGP 25 Rider Karir untuk episode ke-15, di mana hari ini bakal balapan di seri Misano World Marco Simoncelli, yang mana kemarin di GP Catalunya kita udah bisa finish di podium 2 dengan segala drama yang ada. Kita mampu finish kedua, padahal kita udah dikasih hukuman long lap penalty plus crash 1 kali. Nah, kali ini aku akan start dari pole position bersama Red Bull KTM Factory. Kemudian di tempat kedua ada sang jawara dunia MotoGP 2020 teknisi Jorge Martin atau Martinator yang start kedua dengan Aprilia RSGP. Meskipun hari ini balapannya mendung, tapi tidak ada potensi untuk balapan dengan kondisi hujan. Jadi kita benar-benar ngerasa aman karena balapan bakal full dalam kondisi kering atau dry condition. Kalau gitu langsung saja kita mulai round ke-15 dan Pecco Bagnaia start ketiga. Kira-kira siapa yang bakal mereka menangan di MotoGP round ke-15? Let's go. Oke semua, dan inilah dia Misano GP. Start terakhir nggak masalah, semoga saja hasilnya bisa berbanding terbalik. Langsung saja kita mulai. Oke, menuju first corner. Selama 7 putaran kita akan bertarung memperebutkan tempat terbaik untuk Marc Marquez. Masuk ke tikungan kedua, masuk perlahan, ada sentuh sedikit dengan Raul Fernandez, kemudian Fermin Aldeguer, Alex Marquez. Kita overtaking dari inside line, kita masih mencari celah dari Fabio Quartararo. Kita blok pas di sini di tikungan keempat, namun Fabio Quartararo masih berani mengambil late braking sehingga dia masih mampu mempertahankan tempat ke-12. Dan kini exit corner, Marquez cukup melebar ke area track limit namun tidak diberi peringatan oleh MotoGP Stewart, cukup aman. Oke, tikungan ke-8 kita cari celah kosong dari Fabio Quartararo. Kita overtaking lagi dan lagi. Fabio Quartararo masih mencoba memberikan sebuah perlawanan namun dia gagal untuk mendefense Marc Marquez. Oke, tikungan ke-10 memasuki sektor ketiga. Jelang high speed long corner. Mampukah Marquez melibas Jorge Martin di sini? Oke, entry corner. Dan siapa sangka Jorge Martin yang start kedua, sekarang dia terpuruk di urutan ke-11. Kita overtake dari sisi luar racing line, kemudian masuk lagi di tikungan ke-14. Dan kini Marquez sudah masuk di posisi ke-11 di belakang dari Johan Zarco. 3 besar pengisi podium MotoGP Misano dikuasai oleh Acosta, Binder dan juga Enea. Sangat disayangkan, Marquez melebar lagi sehingga kans kita untuk mengovertaking Zarco di last corner terbuang sia-sia. Tapi tenang saja, lap kedua kita lawan kembali Johan Zarco dari inside line. Masih Zarco mendefense. Exit corner menuju tikungan keempat. Kita geber lagi di MotoGP 25, masuk perlahan dan Marquez masih mendefense serangan balik dari Johan Zarco. Siapa sangka Johan Zarco begitu semangatnya melawan Marquez. Exit corner menuju tikungan ke-8. Kita mencoba late braking dengan harapan mampu mendekati Ogura dan segera mendapatkan tempat ke-9. Namun siapa sangka kita malah nge-shortcut gara-gara exit corner yang kurang cepat sehingga tarikan gas dari motor ini cukup lambat sehingga kita terpaksa mengambil shortcut di tikungan ke-8 tadi. Oke, menuju high speed long corner. Kita saksikan apakah Marquez mampu mengovertaking Ogura di sini di sektor ketiga, tepatnya di tikungan ke-14 sesaat lagi. Kayaknya sih nggak bisa, tapi tunggu saja. Benar-benar saja kita masih belum mampu mengovertaking Ogura di sini. Di balapan kemarin, kalau ngomongin soal Ogura sempat menjadi race leader. Namun ketika masuk di lap ke-6, tinggal 1 sektor lagi, Ogura crash di tikungan ke-10. Sangat disayangkan, Marquez bablas terlalu berambisi sehingga kita yang seharusnya exit tepat di racing line malah melewati gravel dan beruntungnya kita tidak sampai di overtaking dan gak sampai terjatuh.
Oke, beruntung saja. Jadi si Ogura kemarin sempat menjadi race di MotoGP lalu ini, namun dia crash ya di sisa satu sektor lagi. Padahal tinggal lap terakhir, tinggal satu sektor lagi dia malah jatuh. Itu sangatlah menyakitkan bagi Ogura. Alhasil kita berhasil naik di podium 2 karena Ogura terjatuh dan Franco Morbidelli meraih kemenangan di race sebelumnya. Entry corner. Kini Marquez semakin memiliki peluang untuk mengovertake Ogura. Semoga saja bisa. Dan jujur guys, ini kita udah mencoba nge-push sedemikian rupa sekuat yang kita bisa. Tapi entah kenapa Ducati Desmo GP25 belum bisa ngangkat untuk ngedeketin pembalap di 9 besar. Jadi gue rasa di kualifikasi pun memang kita kurang bagus. Jadi kayak Ducati kayaknya kurang cocok nih sama karakter Misano yang kali ini. Lebih tepatnya Ducati yang saat ini kurang cocok sama trek Misano. Itu bisa saja terjadi dan kita sangat kesulitan. Kualifikasi start terakhir malah race-nya ya untung sih kita masih bisa masuk di tempat ke-10. Tapi semoga aja gak ada kesalahan yang menimpa kita. Dan so far kita tidak memiliki peringatan sedikit pun dari MotoGP Steward. Benar-benar aman. Oke, lap keempat guys. Tikungan kedua kita overtaking. Ogura, oh masih belum bisa, sedikit lagi, keep focus, keep fighting. Exit corner, keluar dari Variante del Parco, menuju tikungan kembali tikungan Rio. Entry corner lagi, tapi langsung dan kemudian kita full gas lagi, menuju tikungan kelima. Dan siapa sangka sekarang 4 pembalap yang ada di depan kita, yakni Ogura, Di Gia, satu wakil KTM sama si Franco Morbidelli sudah rapat sekali dan kemungkinan besar kita kesekian overtaking, namun santan terjadi dengan Ogura yang cukup mendefense serangan dari Marquez. Dan kini si corner masih side by side hingga di tikungan 9 masih Ogura mendefense dan kini di entry corner kita masih belum bisa mengovertaking Ogura. Masuk perlahan lagi, oke, masih Ogura mendefense kuat sekali. Exit corner menuju tikungan ke-11 dan akhirnya kita ngedapetin satu peringatan gara-gara menabrak Ogura cukup keras tadi ya. Untung aja kita nggak sampai jatuh cuy. Oke, entry corner tikungan ke-12, 13 dan hairpin corner tikungan ke-14 dan Raul Fernandez dihukum long lap penalti. Oke, kelas sektor 2 tikungan terakhir. Sesegera mungkin Ogura akan kita kejar. Last corner. Gila, kita udah 4 lap belum bisa overtaking Ogura sekalipun cuy. Saking kencangnya mereka di balapan kali ini. Yang pertama, yang kedua, inilah momentumnya, kita overtaking. Kita mendapatkan celah dari Ogura, langsung kita libas saja. Dan sekarang Marquez sudah masuk di posisi ke-9, sangat fokus kepada Fabio Di Giannantonio. Entry corner. Kembali ke racing line. Cukup bagus. Kayaknya kita di 3 lap terakhir ini bakal ada prospek yang cukup bagus nih guys ya untuk mengejar ketertinggalan posisi. Terlebih kita harus fokus kepada Fabio Di Gia. Entry corner tikungan ke-8. Game semakin rapat, here we go Marquez. Sedikit lagi Di Gia kita overtaking dan siapa sangka Maverick Vinales dihampit oleh pembalap dari Ducati Pertamina VR46, yakni Di Gia dan juga Morbidelli. Apakah Maverick Vinales mampu selamat dari hempitan Ducati Pertamina 46? Let's go. Tikungan 12, sektor ketiga akhir. Acosta masih menjadi race leader, diikuti oleh Binder, ini ya, Bastian ini. Top 10 masih Ogura, Zarco ke-11 dan Pecco Bagnaia, entah dia di mana berada. Last corner, kita cukup melebar keluar jalan, kemudian exit corner lagi. Here we go guys. Lap ke-6 kita masuki dan 1,5 lap lagi race akan segera usai. Kita susul Di Gia dari inside line, nice sekali, masih side by side dan Di Gia masih defender. Kini akhirnya Di Gia kembali mempertahankan tempat ke-8. Dan sekarang ada celah, kita masuki. Marquez mengovertaking sekaligus mendefend fight back dari Di Gia. Terjatuh, siapa itu terjatuh, sangat disayangkan. Dan Allah, kita malah kepleset cucu. Astaga, sangat disayangkan. Marc Marquez yang seharusnya sudah masuk di posisi ke-6, dia terjatuh akibat menginjak krep bagian luar. Bisa-bisanya, karena nggak semua krep yang ada di Misano itu apa ya, kayak
jarang gue temuin klub semacam itu. Ini khusus klub bagian luar. Bahkan Francesco Bagnaia out of the race. Untungnya ya pesaing utama kita ini Pecco Bagnaia juga crash di balapan kali ini. Menyisakan Martin saja yang masih bertahan sepertinya. Cuma gue gak tahu pasti di mana Martin berada saat ini. Jadi sekarang Ducati Factory emang lagi pada apes-apesnya. Baik itu Pecco dan juga Marquez, keduanya sama-sama apes di balapan kali ini. Gila sih. Kita tadi hampir aja mungkin bisa tembus di Leonsa, namun apa boleh buat, semua udah terjadi. Kita kelupaan crash di ujung krep bagian luar. Karena nggak semua krep tuh di MotoGP track kayak begitu, makanya gue ngerasa kayak cukup santai aja waktu ngelewatin tadi. Tapi tahu-taunya ternyata krep di Misano di tren keempat bagian luar itu waduh parah sih, agak tinggi sehingga kapan kita lompat di krep ke area run off dalam posisi yang nikung atau rebah itu bakal ada potensi kita crash dengan kemungkinan 95% cuy. Astaga, yaudah nggak apa, yang penting bukan Pecco atau Martin yang ada di posisi pertama. Kita biarkan saja kepada trio KTM yang sangat menguasai barisan depan. Toh juga jarang-jarang nih KTM bisa lock out di setiap balapan. Tapi emang ya guys, kalau kita pikirin lagi, kita yang sedari awal di sesi kualifikasi itu emang diberikan cobaan untuk start terakhir. Udah kualifikasinya hujan, licin parah, kita nggak bisa nge-push, terus disimpan di posisi paling akhir. Dan ternyata di race-nya pun meskipun kita udah berusaha sekeras mungkin yang kita bisa, udah coba untuk nge-push sana sini, ternyata ya hasilnya sama aja. Karena emang takdirnya kita, takdirnya Marquez di Misano GP kali ini tidak dibolehkan untuk meraih hasil yang bagus dan ngebawa pulang poin yang banyak, sehingga sekarang kita kalau misalkan finish ke-14 otomatis kita juga cuma dapat 2 poin saja di balapan kali ini. Itu benar-benar sedikit parah, tapi it's okay, nggak masalah, karena yang penting pesaing-pesaing kita seperti Pecco, Martin itu posisinya kurang bagus. Nah si Martin, gue nggak tahu dia sekarang di posisi berapa, apakah mungkin dia di antara posisi 4 ke 11 atau mungkin justru yang lainnya, nanti bakal kelihatan. Oke, last corner menuju finish line, here we go. Top 3 dikuasai oleh KTM, luar biasa. KTM mengunci atau lock out hasil race di balapan Misano GP, dan Jorge Martin menyelesaikan balapan di urutan ke-9. Untung saja si Martin tidak terlalu dekat sama 3 besar, yang otomatis juga si Jorge Martin gak terlalu ngebawa pulang poin yang banyak guna ngedeketin gap dengan Marc Marquez yang ada di puncak klasemen. Johan Zarco finish ke-10 dan Luca Marini finish ke-12, luar biasa. Sementara itu Pecco Bagnaia menjadi satu-satunya pembalap yang not complete di balapan kali ini, menggantikan si Somgia Chantra cuy. Nah di klasemen kita masih unggul dari Jorge Martin dengan jarak 64 poin lagi. Jadi kayaknya sih untuk kesempatan Marquez meraih titel juara dunia bersama Ducati Factory MotoGP tahun ini kayaknya bakal lebih gampang sih. Harusnya sih gitu. Yang penting nggak ada sebuah manuver atau insiden yang ngebuat kita not complete di beberapa balapan ke depannya, semoga aja. Jadi oke semua, kalau gitu terima kasih udah nonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP 25 Rider Karir untuk episode selanjutnya. Thank you, bye dan ciao guys, sampai jumpa.